Bab 2121. 6 senyum kelelahan perjalanan Pi. Abu-abu, biru, hijau, merah tua, dalam kabut putih terang, 4 warna di mangkuk es membekukan fluktuasi yang lambat. Terjalin ramah, awan merah muda yang secara alami berkibar tak terduga serius. Elegan juga membawa cahaya yang memikat dan ilusi. Utusan ilahi Liu Xiao sepasang mata tua menatap dengan cara yang besar. Hadir tidak harus jelas namun membungkuk terkejut bahwa dunia utusan ilahi menyajikan kondisi, warna, bau, dan rasa lengkap, adalah postur lengkap yang diasumsikan oleh lembaga dapur, dan dipimpin oleh warna. Namun utusan ilahi Liu Xiao hancur ke dunia kognisi dapur seumur hidup yang tidak dapat dibayangkan. Hanya 4 yang umum, daun pahit biasa di jurang. Secara tak terduga dapat merujuk pada seseorang yang menghadirkan penampilan seperti itu. Yun Che muncul bentuk keraguan pada penampilan utusan ilahi Liu Xiao saat ini, lalu mengulangi untuk berkata lagi, "Sub awan merah muda 4 warna ini, silakan 6 tersenyum senior untuk menilai." Bola mata utusan ilahi Liu Xiao akhirnya bergetar, mengulurkan tangan Shou-nya, meraih mangkuk es di tangan Yun Che. Membekukan mangkuk es, gerakan dan auranya jelas menjadi lembut. Setelah menatap awan merah muda di dalam mangkuk, ia mengangkat tangannya, lalu meminumnya perlahan. Sepersekian detik, dingin, pahit, dan sepat di ujung lidahnya mekar, juga menghilangkan arus dingin pahit dan sepat yang tak terhitung jumlahnya, yang meluap ke seluruh indera, memancar ke lautan jiwa secara tak terduga, membuat pikiran dan bahkan kelima inderanya tampak jernih. Namun, arus dingin pahit dan sepat ini seolah tak memiliki kesamaan, terkadang penuh, terkadang lemah, terkadang jarang, terkadang ganas, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, jika tak habis-habisnya. Awan samar yang bentuknya pun bervariasi, membuat jiwanya berdebar-debar, tak terkendali mengejar setiap helai menjadi berbeda sepenuhnya atas inisiatif dan perubahannya sendiri. Hingga jiwa-jiwa yang terbangun ini, pahit dan sepat yang tak terlihat dan tak berbekas, berubah menjadi manis yang samar, setelah awan-awan berhamburan perlahan, untuk pertama kalinya menghadirkan langit cerah, membuat lautan jiwanya tergila-gila. Utusan ilahi Liu Xiao bahkan tidak tahu kapan ia menutup mata. Ketika ia membuka mata, ia menatap Yun Che, jelas ia juga sedang memegang hidung kuda tunggal dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Saat ini, tatapannya seolah-olah tak seharusnya menyelamatkan dunia. Ia tak pernah tahu, pahit dan sepat mungkin begitu nikmat, kelezatan itu tiba-tiba datang pada jiwa yang mabuk. Mata ganda Hua Caili menarik kabut, ia sepenuhnya menyadari bahwa utusan ilahi Liu Xiao telah gila di dapur, tetapi ia bereaksi saat ini, seolah-olah harapannya telah terlampaui. Kepalanya yang kecil menjulurkan tenggorokan, dan ia berkata sambil tersenyum, "Paman Liu Xiao, ekspresimu agak aneh. Mungkinkah rasa sup awan merah muda 4 warna yang dibuat oleh kakak Yun terlalu aneh?" Mungkin karena belum mendengar suara Hua Caili, utusan ilahi Liu Xiao menatap lurus ke arah Yun Che seperti sebelumnya, bahkan terdengar sedikit distorsi suara. Apakah sup ini benar-benar hanya 4 lembar daun pahit? Dia memandang Yun Che dari kejauhan, dan sepanjang perjalanan, dia menatapnya tanpa daya, menatap 4 lembar daun ninceng yang dengan susah payah memasak sup ini. Di seluruh dunia, siapa yang bisa memasukkan di bawah hidung utusan ilahinya Liu Xiao? Apalagi hanya seorang pemuda biasa dari alam dewa ilahi. Namun, dia dengan keras kepala menanyakan kata ini. Karena kognisi dapurnya telah dipenuhi oleh 4 karakter luar biasa sepenuhnya. Yun Che dengan wajah penuh kesungguhan menjawab, "Selain daun pahit, dingin yang tepat juga sangat penting. Menghias mangkuk bukanlah hal yang murni untuk dibawa dipelihara, melainkan bahan pelengkap inti dari sup awan merah muda 4 warna. Jiwa yang dilanda kemiskinan terbangun, jika ki dingin dibersihkan, mentransfer rasa sakit hangat yang dilanda kemiskinan, malah akan membuat orang sakit." Kemudian, Yun Che tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan tergesa-gesa berkata dengan rendah hati,
6 senior yang tersenyum dengan konsentrasi dapur mengatakan cara jutaan tahun, mencapai batas yang tak dapat disentuh oleh junior. Kata Suk ini memamerkan keterampilan yang sedikit di hadapan seorang ahli, jika beruntung. Tetapi juga mohon 6 senior yang tersenyum untuk bermurah hati menunjukkan kesalahan dan memberikan instruksi. Jika perkataan ini berasal dari mulut orang lain, utusan ilahi Liu Xiao hanya bertemu dengan Hidung Huh. Tetapi pada saat ini menghadapi Yun Che sepenuhnya dengan tatapan tulus, wajahnya agak memancarkan panas samar. Suk awan merah muda 4 warna ini, siapa yang mengajarimu? Yun Che masih tampak sibuk, tulus, dan percaya diri. Kembali ke senior, fondasi dapur junior dibangun oleh guru, setengah dari pencapaian dapur diberikan oleh guru, setengahnya akan diberikan untuk lusa. Tapi Suk awan merah muda 4 warna ini, buatan junior. Mungkin tidak menyadari perubahan ekspresi utusan ilahi Liu Xiao, ia melanjutkan. Sebelum junior kembali ke negeri ilahi tenun impian, bertahun-tahun seseorang telah pudar dan jatuh di dunia yang korup. Sulitnya terasa pahit, tak dapat berkata-kata. Tetapi juga harus mencari dengan tekun dan riang. Dunia ini memiliki ribuan penderitaan yang sulit, sama sekali tidak dapat ditolong dengan sia-sia, hanya akan ada makanan enak yang tak pernah hilang. Jika Yun Che mengharapkan pernyataan seperti itu, murid utusan ilahi Liu Xiao tiba-tiba membesar beberapa titik, naik ke atas api yang membara yang tak terbendung. Itulah yang telah cukup bagi sejuta tahun sendirian, mencari teman dekat yang gila untuk akhirnya berdebar. Ketika junior tahun-tahun ini pudar dan jatuh, hati yang tenggelam di Chudao telah mencoba menyenangkan hati sendiri dalam penderitaan, mungkin sesekali menghibur orang lain. Cahaya tersembunyi di mata tua utusan ilahi Liu Xiao telah berubah. Ia meminum sup awan merah muda 4 warna berikutnya lagi, perlahan berkata, daun pahit berkembang biak menggantikan debu jurang. Dunia adalah hal termudah, ia memasuki sumsum dengan susah payah. Tetapi yang disebut setelah pahit datanglah manis, setelah 10.000 gumpalan pahit dan sepat sejumput sedikit manis. Tetapi sebenarnya hal seperti itu terukir tak terlupakan di benak seseorang yang meresap ke dalam jiwa. Seperti mengenakan pengalaman perubahan yang tak berujung, harus berharap buahnya akhirnya. Setelah 10.000 rasa sakit, benar-benar dapat menyesap seseorang untuk tersenyum. Wah! Hua Caili mengirimkan sedikit berlebihan terkejut untuk membaca. Ketika kata-kata ini, dengan kakak Yun mengatakan asal-usul sup awan merah muda 4 warna awalnya persis sama. Benar-benar layak adalah Paman Liu Xiao. Utusan ilahi Liu Xiao menyipitkan matanya. Yang gadis Anda memuji saya, jelas dengan saya, ketika bantal memuji awan Anda ga. Mata indah Hua Caili penuh dengan kepolosan. Bagaimana mungkin? Ada 56 jenis sup yang dibuat oleh kakak Yun, tetapi sup awan merah muda 4 warna itu paling sederhana, relatif biasa. Jika ada yang benar-benar ingin dipuji, aku pasti akan memilih sup kental pelayan Yunran, ungkapan jatuh galaksi, awan mimpi hati, air mata Haizu biru tua. Dan kakak Yun akan membuatkannya khusus untukku, yang paling lezat, paling menarik, paling enak didengar, bubur hati kaca Yunyu. Hangat terbangun ketika utusan ilahi Liu Xiao yang baru saja diambil oleh Hua Caili tiba-tiba terpengaruh oleh kata-kata yang tidak konsisten. Dia menatap tajam lagi, dan bicaranya terbata-bata. 56 jenis? Bisakah melebihi sup awan merah muda 4 warna ini? Dia tidak peduli tentang bagaimana bubur hati kaca Yunyu itu disebut dengan sedikit tidak tepat. Tentu saja, Hua Caili pertama kali menjawab Yun Che, sup awan merah muda 4 warna itu pada akhirnya hanya dibuat oleh 4 lembar daun pahit. Bagaimanapun, semua sup dan kaldu yang dibuat kakak Yun hanya bisa dinikmati sampai akhir. Setiap kata, tanpa cacat, bahkan terkesan naif dan alami. Sepasang mata indah berwarna terang berkilau mengedipkan mata. Mengapa utusan ilahi Liu Xiao tampak ragu dengan pertanyaan aneh seperti itu?
Utusan ilahi Liu Xiao membuka mulutnya, dan suara samar di sela-sela giginya tiba-tiba terdengar. Dia menatap Yun Che dengan saksama. Lalu setelah beberapa tarikan napas, dia berkata, "Wah, kata-kata itu, tidak ada yang lain di dunia ini, tetapi berbagai jenis makanan di dunia. Kau telah melihat semua yang ada di sini. Aku mengizinkanmu memesan makanan di sini, dan kau sangat senang, kau bisa menunjukkan keahlian memasakmu. Jika bisa membuatku tunduk, apalagi mengaku kalah pada gadis Caili, aku. Bahasa lisannya melewati Hua Caili yang belum pernah melihat kegembiraan dan urgensi. Namun, begitu bersemangat untuk mengalami di bawah urgensi dasar kultivasi dapur Yun Che, dia tidak memikirkan sejak awal jenis chip apa yang harus diberikan, untuk sementara waktu membuat alasan yang tak terduga. Yun Che berkata cepat. 6 tersenyum senior untuk berbicara dengan hati-hati. Beraninya junior menerima penundukan di depan 2 karakter senior. Dia mengamati situasi di sekitarnya, berkata dengan tulus. Di sini dewa yang 6 tersenyum senior menempati, meskipun tampak seperti Liao rendah hati, tetapi menyembunyikan harta jen makanan. Vertikal bersembunyi karena takut tentang 6 negara ilahi yang sulit. 6 tersenyum senior untuk mengizinkan junior untuk menggunakan dengan sengaja, adalah kemurahan hati terbesar yang diizinkan. Junior melakukan yang terbaik dengan pasti, tidak berani mengecewakan senior. Tumpukan bahasa penghormatan terucap, tatapan Yun Che teralih, pupil matanya langsung jernih dan bersih. Kata-kata utusan ilahi Liu Xiao yang akan segera diekspor terhenti di tenggorokan, sepasang mata tuanya kembali menatap Yun Che. 2 pemuda berusia 60 tahun, yang baru mencapai basis kultivasi alam dewa ilahi, benar-benar dapat berada di sisi utusan ilahi, tepat di tempat utusan ilahi menempati, mengumpulkan hati dengan penuh perhatian, 10.000 guratan Nianjie. Hidupnya tak pernah mengenal generasi putra dewa dan putri dewa, masing-masing di antara rekan-rekannya. Berada di puncak dunia, sungguh tak ada yang bisa mencapainya. Anak laki-laki ini, si kecil yang damai, tatapan Yun Che tiba-tiba menjadi yakin, telapak tangannya menggenggam, puluhan angin berputar dari ujung jarinya secara bersamaan, ketika berputar. 66 jenis makanan yang beraneka ragam itu sudah ada di hadapan Yun Che. Hua Caili hanya berpikir dengan takjub, bahkan lebih dari 8 yang berhasil tidak tahu nama mereka. Api menyala, dan semua makanan langsung tertelan. Yun Che pun menggerakkan kedua tangannya, menunjuk kemana-mana, mencoba menjarah bilah angin, tetapi puluhan bilah angin ini tampaknya tidak memiliki kesamaan. Entah lembut, entah cekatan, entah kuat, entah tiba-tiba ganas, makanan yang berbeda akan pecah, terpotong dengan cara yang berbeda secara bersamaan, memurnikan, menyatu. Tetapi yang lebih misterius adalah apinya. Itu jelas merupakan satu kelompok api, seolah-olah merupakan akumulasi dari puluhan api yang berbeda. Api itu jelas terhubung, tetapi kilienya yang hangat juga sepenuhnya berbeda, seperti memiliki lusinan yang tidak mungkin disimpulkan. Domain api independen yang mungkin tidak dapat ditembus oleh dinding penghalang tak terlihat, lingkaran isolasi berjumlah 10 bagian tidak akan saling mengganggu. Jadi fenomena api, utusan ilahi Liu Xiao ketika Yun Che menciptakan bulan-bulan condong memantulkan awan Su kemudian mendeteksinya. Pada saat ini, ditampilkan dengan jelas dalam tingkat waktu itu pada beberapa kali kelima indranya. Angin api menyatu, api membakar keadaan, volume angin api besar, 66 jenis makanan dikalahkan, bahkan termasuk aura sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Hanya dapat mendengar tumpang tindih dalam suara bilah angin dan api yang terbakar sepenuhnya. Jika mata Hua Caili bersinar seperti bintang, api itu mencerminkan ketergantungan, pemujaan, dan antisipasi pada pupil gandanya yang besar. Pada saat ini, orang yang selama memiliki cerita sedikit di samping, dapat mengintipnya dari pupilnya ke Yun Che yang memiliki emosi yang sangat tidak biasa. Namun, utusan ilahi Liu Xiao sama sekali tidak merasakan apa-apa.
Kedua matanya menatap lurus ke arah Yun Che. Aura di seluruh perjalanannya terkumpul sepenuhnya, apalagi napasnya. Bola matanya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, utusan ilahi yang berdiri tegak itu tidak dapat mendeteksi kekuatan pemurnian yang tersembunyi di balik api dan bilah angin yang berasal dari mutiara racun langit. Bang! Terdengar suara pelan, api memadamkan angin internal, hanya menyisakan kabut putih yang mengepul. Kabut putih perlahan mereda, muncul, dan tiba-tiba menjadi mangkuk es yang pekat. Dalam penglihatan utusan ilahi Liu Xiao, mangkuk itu dipenuhi dengan sentimen puitis. Awan berwarna kemerahan di peta fajar, bersinar terang, bahkan berwarna merah tua yang sangat cerah. Sebelum ia melangkah, dengan sedikit pergeseran pandangannya, awan berwarna kemerahan di peta fajar tiba-tiba berubah menjadi aliran emas logam di mana-mana, seperti senja menjelang malam sebelum toko berakhir. Utusan ilahi Liu Xiao ternganga, penglihatannya kembali kabur, mengalirkan emas logam di dalam mangkuk. Pemandangan berubah menjadi sutra putih tipis di awal musim semi, ukiran berkilauan dan tembus cahaya, seolah membawa cahaya musim semi yang dingin. Dalam sekejap mata, sutra putih tipis itu meleleh lagi, hijau zamrud di mana-mana. Hanya kemurnian dan vitalitas yang dapat dilihat dengan begitu indah oleh tanah suci. Menarik, bagus menarik. Hua Caili memancarkan erangan ringan yang sulit dikendalikan. Dari berbagai posisi, dapat melihat warna-warna yang benar-benar berbeda secara tak terduga. Yun Che menggenggam mangkuk es, lalu tersenyum dan berkata, "Guru berkata bahwa meskipun makanan mengutamakan rasa, seseorang juga akan melihat warnanya. Oleh karena itu, kali ini ia sedikit memamerkannya, menggunakan warna asli dari berbagai makanan sebagai dasarnya, dan menggunakan kabut es sebagai pelengkap. Karena itulah sup ini memiliki 6 penampakan. Dari jauh hingga dekat, air terjun ini melihat 6 pemandangan, jelas awan berwarna merah muda saat fajar, menjelang senja, awal musim semi, akhir musim panas, malam yang tenang, dan awan tipis." Hua Caili menggigit bibirnya, tanpa menyembunyikan rasa bangga dan kekagumannya. Di dunia ini, hanya kakak Yun yang bisa makan dengan menarik. Yun Che tersenyum, tetapi ia juga tidak bisa membuka mulutnya. Tangannya mengendur, dan mangkuk es itu jatuh ke tangan utusan ilahi Liu Xiao. "Sup ini, apa namanya?" Tanyanya langsung, tatapannya tertuju pada mangkuk es. Di antara beberapa karakter pendek, ujung hidungnya berkedut terus-menerus sebanyak 56 kali. Yun Che dengan tenang berkata, "Sup ini bernama 6 senyum kelelahan perjalanan Pi." Utusan ilahi Liu Xiao mengangkat pupil matanya, pupil ganda bahwa sepasang sedang menyerang kelelahan perjalanan beberapa juta tahun dengan 2 siklus 60 tahun ini. Junior saling memandang. 66 jenis makanan, penampilan tingkat ke-6, kelelahan perjalanan 6 warna. Dengan kata lain, tang ini bukan milikmu. Pekerjaan yang memuaskan diri sendiri, tetapi persis seperti yang diinginkan seseorang saat ini. Tempat ini, ya. Yun Che mengangguk yakin. Si junior kemudian mendengarkan Caili menyebutkan banyak hal sejak awal. 6 tersenyum kepada si senior yang sering membacakan, tersenyum pada orang itu untuk tersenyum pada dirinya sendiri, untuk tersenyum pada masa lalu dan masa kini, tersenyum pada hari itu untuk tersenyum pada biksu Buddha. Meskipun cerita junior itu dangkal, seperti sebelumnya, visi yang tinggi dan bebas dan mudah, tetapi dari 14 karakter pendek ini, dapat merasakan dunia fana yang unik ini, merasakan dunia meringkuk dengan telentang, benar-benar tampil untuk si senior yang tampak meremehkan. Hari ini akhirnya aku harus melihat 6 senior tersenyum bahagia. Senior membungkuk kepada utusan ilahi dunia, sebenarnya tidak takut udara ki, kondisi sombong, jika menempatkan diri di dunia fana ini. Takut tak seorang pun akan tahu postur utusan ilahi senior. Roh-roh dunia yang tak terhitung jumlahnya, ritual pengukur tinggi dan rendah, di mata senior semua untuk permainan kelelahan perjalanan.
Sehingga batas jiwa, Non Junior dapat berbaring, dalam hati mengagumi, sejauh ini di masa lalu terpesona. 6 ini tersenyum kelelahan perjalanan Pi. Junior melakukannya sesuai perasaan, menunjukkan Junior kepada 6 untuk tersenyum rasa hormat senior, tetapi juga meminta senior untuk menilai. Oleh karena itu, bahkan jika Hua Caili berlidah fasih telah mengetahui dalam hati Yunce, tidak tahan menekuk alis melengkung yang indah seperti sebelumnya. Utusan ilahi Liu Xiao, yang berjanggut abu-abu kotor, bergetar hebat, mendesah, anak muda yang baik, 6 yang baik untuk tersenyum kelelahan perjalanan Pi, pantat kuda yang indah dan tak tertandingi. Kata-katanya jatuh, dia mengangkat tangan untuk mengangkat kepala, meskipun gerakannya besar, sebenarnya hanya berpikir 1-6 untuk tersenyum kelelahan perjalanan Pi dangkal, belum membuat percikan sedikit pun di mangkuk. Lalu, seluruh orangnya ada di sana. 2122, utusan ilahi diakui sebagai guru. Hua Caili melangkah maju, penuh harap. Bagaimana rasanya? Apa kau melipat pakaianmu? Paman Liu Xiao, utusan ilahi yang paling terhormat, tentu saja tidak bisa berbohong dan keras kepala. Utusan ilahi Liu Xiao belum berbicara, sepasang mata tuanya tiba-tiba kehilangan fokus. Rambut tipisnya pun perlahan menghilang dari pandangan, hingga akhirnya tegak lurus. Fenomena itu membuat Hua Caili sedikit terkejut. Yunce menarik lengan baju Hua Caili dengan ringan, mengisyaratkan agar dia tidak bersuara. Namun, telapak tangannya disentuh oleh jari-jari Hua Caili yang lembut dan selembut batu giok, dan dia dengan tenang menyampaikan kasih sayang di bawah hidung utusan ilahi. Utusan ilahi Liu Xiao perlahan menutup kedua matanya, menghembuskan napas panjang dan aneh yang membuatnya gemetar. Ketika ia membuka mata, pandangannya tertuju pada mangkuk es di tangannya. Seperti sebelumnya, pupil matanya yang tua tertutup kabut es tipis. Ia sudah lama tidak beraksi, seolah tak mau menyerah atau tak tahan minum sedetik pun. Karena dalam kognisi dapurnya, ia bisa dianggap sebagai dunia yang sulit, minuman seperti mahakarya mimpi yang telah lama berlalu. Keahliannya berlari, membekukan mangkuk es untuk disegel oleh energi cahaya yang mendalam. Ketika tubuhnya telah berpindah, ia menatap pupil mata Yunce yang tua, yang melompat-lompat, dan membakarnya dengan ganas, menuju cahaya ilahi yang menakutkan. Wah, dapurmu seperti tuan. Sebenarnya karakter seperti apa? Aku telah menyelamatkan dunia selama jutaan tahun, tak pernah tahu di dunia ini ada monster tua seperti ini. Yunce berkata cepat, kembali ke 6 untuk tersenyum pada senior. Guru, dia adalah orang yang luar biasa, sekalipun tidak pernah mau terkontaminasi dengan dunia fana ini sebelum meninggal. Mendesak Junior tidak mungkin untuk kritik bahasa manusia apapun untuk mencapainya. Oleh karena itu, lupakan saja. Itu saja, lupakan saja. Itu saja. Itu tidak dikatakan. Utusan ilahi Liu Xiao memberi isyarat dengan tangan, tidak memiliki arti kekuatan, di mata cahaya ilahi, tidak hanya tidak ada. Oleh karena itu redup, sebaliknya juga beberapa poin yang kuat, monster tua tidak memilikinya, juga monster kecilmu. Bayangan itu belum menghilang, sosok kurus utusan ilahi Liu Xiao telah melintas di depan tubuh Yunce. Seorang ahli menggenggam dengan kecepatan yang tak terkira, menggenggam lengannya. Seolah takut ia akan lari, penglihatannya cemerlang seperti obor. Wah, keenam senyum ini kelelahan, bagaimana mungkin awan merah muda itu muncul dan memantulkan awan su? Cepat ajari aku. Hua Caili terkejut, bergegas bergerak ke tubuh untuk memegang lengan utusan ilahi Liu Xiao, sulit untuk menyembunyikannya dan berkata dengan mendesak, Kau bertindak begitu besar, jangan sakiti kakak Yun. Lagi pula, dapur itu seperti daoya mendalam, memiliki hukum pewarisan, bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah mengajari orang lain? Mata utusan ilahi Liu Xiao melotot, dengan cepat melepaskan tangannya, lalu menampar wajahnya dengan P. Benar.
Utusan ilahi Liu Xiao menarik wajahnya dan melangkah di tempat yang sama. Langkahnya yang agak menjengkelkan terhenti. Tampaknya aku bersemangat untuk sementara waktu, hampir menjadi tabu. Seharusnya tidak terlalu. Setelah berpindah ke tempat yang sama, ia tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Yun Che lagi, kegembiraan di matanya berubah menjadi sangat panas. Benar, aku bisa mengakuimu sebagai guru, seperti ini kau tidak bisa mengajariku. Tanpa menunggu Yun Che dan Hua Caili menjawab, ia maju dengan Sou. Kedua tangannya langsung menggenggam erat kedua tangan Yun Che. Wajahnya penuh kegembiraan dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk berubah menjadi banjir esensi yang keluar. Nak? Pi. Monster kecil. Sangat. Tuan kecil, aku mengakuimu sebagai guru, kau mungkin menerimaku. Oh benar, mengakui sebagai ritual guru. Selama pidatonya, tubuhnya cepat pendek, jelas menginginkan barisan ritual membungkuk. Perkembangan yang tak terduga ini mengejutkan Hua Caili hingga tercengang, wajah cantiknya berubah warna. Ia bergegas menarik utusan ilahi Liu Xiao, sebenarnya mendengarkan nasihat yang diabaikan itu dan melolong, tetapi pada saat yang sama masih ada satu teriakan yang sangat panik. Guru tidak mungkin. Mayat ilahi Yuan yang berani membawa badai, dengan sikap yang sangat panik dan tidak anggun sebelum melemparkan tubuh utusan ilahi Liu Xiao, dengan bantalan tubuh di depan lututnya. Ini menghentikan gerakannya sehingga ia berlutut dan memberi hormat dengan kedua tangan tergenggam. Guru, Anda adalah utusan ilahi Tanah Suci. Hanya apakah ada penguasa abis yang bertahan yang membuat Anda menundukkan kepala di seluruh dunia? Bagaimana mungkin mendekati barisan junior negara ilahi dari ritual besar ini? Tidak mungkin. Kedua tangannya terangkat, menopang tubuh bagian atas utusan ilahi Liu Xiao dengan keras kepala. Ketika memanggil sikapnya tidak ada, keringat membasahi kepala, hanya ketakutan. Utusan ilahi Liu Xiao memutar bola matanya, dan Yuan Brave Divine Corpse akan menginjak-injaknya hingga terbang. Salah satu dari 4 dewa tanah suci yang hikmat menunggu, memiliki basis kultivasi alam puncak ilahi yang angkuh, jatuh dan terbang seperti bola karet, berteriak di udara dengan suara serak. Yun? He? Mata utusan ilahi Liu Xiao menyipit, anak ini sangat menyebalkan, ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, kentut. Bang! Yuan Brave Divine Corpse ditaruh di dinding, ditumbuk, dan tidak diketahui apakah ia berada di tanah suci yang jauh. Dibandingkan dengan Hua Caili yang menakutkan dan Yuan yang gagah berani, Yun Che justru sangat tenang. Ia berhadapan langsung dengan utusan ilahi Liu Xiao yang hampir kehilangan kendali, dengan tatapan tajam, dan berkata dengan santai, yang disebut jalan itu tidak memiliki tinggi dan rendah, yang mencapainya adalah guru. 6 senyum itu memiliki kognisi yang luas, persepsi mental seperti obor, bersedia bersujud kepada guru, menunjukkan bahwa juniornya berada di atas dapur. Memang memiliki kualifikasi ini. Mata indah Hua Caili terbuka lebar, tetapi ia sangat percaya pada Yun Che, dan tidak berbicara untuk menghalangi. Utusan ilahi Liu Xiao menatap dengan saksama. Kelima inderanya seperti bunga kering yang mekar dengan sangat sederhana. Hahaha. Berkata baik. Berkata memang bagus. Anakmu ini. Tui, melihat mulut tuaku, guru kecil itu benar-benar membuat satu tatapan lagi yang lebih menyenangkan. Berkata, apakah kau bersedia menerima orang tuaku sebagai murid? Yun Che menggelengkan kepalanya, tidak menerima. Suara dan ekspresi utusan ilahi Liu Xiao juga menegang. Yun Che dengan hormat berkata perlahan. 6 senior tersenyum, jiwanya bebas dan baktinya sungguh terpuji. Namun, 6 senior tersenyum sebagai utusan ilahi Tanah Suci, kehormatan yang tak terhingga ini, tetapi akan begitu dihormati dan terkadang juga akan menjadi belenggu. Seperti kali ini, jika kau mau mengambil tubuh utusan ilahi untuk memohon junior negeri ilahiku menjadi guru, penghormatan tak tertandingi dari luka yang tak terelakkan di Tanah Suci. Untuk junior,
untuk negeri ilahi tenun impian, untuk kemuliaan yang agung, akan menjadi malapetaka yang agung. Oleh karena itu, Yun Che sedikit membungkuk. Kehormatan yang begitu besar, junior yang menakutkan tak terhitung jumlahnya, tetapi juga mohon 6 senior tersenyum untuk mengambil kembali kemurahan hati ini. Ya. Sosok cantik Hua Caili itu menyambar, berdiri di samping Yun Che. Sepasang kekasih yang bahagia berkata, "Kau, jika benar-benar bersujud kepada kakak Yun, paman penguasa abis itu sabar. Mungkin akan sangat marah. Paman impian akan tidur di atas jarum dan peniti. Oleh karena itu, Paman Liu Xiao hanya perlu patuh mengakui kekalahan, bahkan mengakui sebagai guru. Katakan lagi, jika kakak Yun menjadi gurumu, pangkat itu tiba-tiba lebih tinggi dariku, aku tidak mau." Dia berdiri sangat dekat dengan Yun Che, hampir bagian depan bersentuhan, bahasa yang diucapkan tidak memiliki tabu. Utusan ilahi Liu Xiao melengkungkan mulutnya dengan canggung, lalu memberi isyarat dengan tangan, di mulutnya meluap gumaman yang tidak jelas. "Lupakan saja, itu saja, lupakan saja, itu saja. Omong kosong apa utusan ilahi, ingin bersujud kepada divisi yang tidak baik. Nang? Ku, Yuan?" Mayat dewa pemberani yang berangkat mendengar kata-kata ini, menarik napas dalam-dalam, lalu menyeka keringat dinginnya dengan sapu tangan yang diikatkan di kepalanya. Dewa Liu Xiao, yang berada di dekat tubuh dewa, menunggu. Ia mengenal kepribadian Liu Xiao lebih baik daripada siapapun. Ia meremehkan status dan gengsi seorang utusan dewa, meremehkan semua adat istiadat, baik yang tinggi maupun yang rendah, dan hanya mengandalkan kebaikannya sendiri. Ia tidak menganggap utusan dewa berwibawa dan bermartabat, dan tiba-tiba akan melakukan tindakan yang mengguncang dunia. Keberaniannya yang hampir sama, meskipun demikian, masih terasa menakutkan hari ini, hingga kini kulit kepalanya terasa geli. Hua Caili juga diam-diam merasa lega, berkata, "Itu, Paman Liu Xiao harus mengakui kekalahan." Mengakui, sungguh-sungguh yakin. Sedikitpun, utusan Dewa Liu Xiao tidak ragu-ragu. Lagi pula, ia tidak ingin mengakui statusnya sebagai guru, jauh lebih dari yang ia yakini dengan tulus. Dia dengan santai melirik Hua Caili, "Gadis kecil, kau sengaja mengatur ini, ingin ayahku mematuhi hal yang membantumu menyelesaikan pertunangan dengan Dian Jiuzi?" Mata Phoenix Hua Caili bersinar terang, memberi hormat penuh hormat. "Wah, Paman Liu Xiao memang pantas. Karakterku tidak pernah berkata, kau telah memastikannya sepenuhnya." "Aku." Utusan ilahi Liu Xiao meludah dengan kejam, "Gadis kecilmu yang rata dan kurus ini membuat tindakan kecil ini terlihat remeh. Jangan sampai aku sengaja melihatnya. Kau seharusnya tidak mengatakan itu." Tetapi angan-angan itu langsung menempel di wajahku. Tidak ada. Wajah lembut Hua Caili yang dipenuhi keindahan kemenangan abadi, polos dan pintar, hanya gadis muda yang begitu dangkal, bagaimana mungkin menyembunyikannya? Sekali lagi, aku pasti tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari mata Paman Liu Xiao. Gadis muda? Utusan ilahi Liu Xiao menyipitkan mata, menyeringai, tapi sebenarnya. Tapi melihat penampilan anak laki-laki ini, aku hampir harus menarik sutranya. Takut aku telah mengacaukan segalanya dengan anak laki-laki ini lebih awal. Gadis kecil itu juga telah mengubah kepribadiannya menjadi wanita lebih awal. Yun Che, wajah Hua Caili memerah, tubuhnya tanpa sadar mundur setengah langkah. "Paman Liu Xiao, kau..." Vulgar. Dalam suara itu, utusan ilahi Liu Xiao mendengus. Memang, ada sesuatu yang tidak berani ku kenal. Masalah dua kelompok tumpukan daging busuk yang melibatkan pria dan wanita, sungguh tidak bisa menahan vulgar, yang mana seorang gourmet sedikit pun elegan. Sisi yang dikatakan senior. Itu. Yun Che sedikit tersipu malu. Pandangan utusan ilahi Liu Xiao berubah menjadi sosok Yun Che. Murid-muridnya tampak enggan mengakuinya sebagai guru. "Anakmu bernama Yun Che.
Apakah Meng Jianyuan dari negeri ilahi mimpi tenun meninggal dan mengalami kemunduran? Hua Caili menyanjung di saat yang tepat. Paman Liu Xiao memang pantas. Tiba-tiba tahu, cepatlah. Dalam 2 tahun ini, aku juga bisa memanggil Yun sebagai marga, kecuali Yun Che dari negeri ilahi mimpi tenun. Ia juga meninggal tetapi mengalami kemunduran, dan ia adalah dewa yang sempurna. Selama 80.000 tahun ini, aku tidak menginjak tanah suci setengah langkah. Orang tua yang jahat, dan terus-menerus mendengarkan 8 orang tua itu. Tapi, kata utusan ilahi Liu Xiao dengan nada suara yang berubah, dan ada beberapa poin yang menenangkan dalam penglihatannya. Gadis Caili itu penting, meskipun berani, penglihatannya sebenarnya bagus. Anak ini, selain tidak perlu waktu lama, dia benar-benar melampaui Dian Juzi dalam berbagai aspek. Pencapaian dapurnya setara dengan $8 juta yang dihabiskan anak itu untuk ayahnya. Ini tanpa diragukan lagi adalah Hua Caili yang paling merdu hari ini yang terdengar dari mulut utusan ilahi Liu Xiao. Dia sebagian menyukainya. Setengahnya lagi, dengan cemas berkata, karena itu, Paman Liu Xiao pasti akan membantu kita, kan? Membantu? Utusan ilahi Liu Xiao sebagian berbalik, minum 6 gelas sambil tersenyum, kelelahan, dan sangat berhati-hati dalam perjalanannya di sepanjang mangkuk. Saya berani bertaruh untuk mengakui, waktu bantuan ini memutuskan untuk membantu. Tetapi masalah ini melibatkan banyak hal, saya khawatir putri kecil Anda hanya tahu 3 poin. Meskipun hanya tahu 3 hal, kurasa kau masih berani bicara dengan jelas seperti anak kecil nakal. Ngomong-ngomong soal membantu, aku mungkin tidak punya kemampuan itu. Tidak masalah. Hua Caili tersenyum lebar. Paman Liu Xiao bersedia membantu. Caili sangat gembira dan berterima kasih. Junior sangat berterima kasih. Yun Che membungkuk memberi hormat. Utusan ilahi Liu Xiao membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah ekspresinya sedikit berubah, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu kembali berkata, "Oke, tujuanmu juga tercapai. Ayo jalan." Di dalam benaknya, 6 senyum kelelahan perjalanan Pi. Ia ingin mengingat kembali pilihan dan teknik kabur Yun Che yang muncul kembali. Perjalanan ini memang harus dibalas dengan harapan. Tetapi terlepas dari penampilan Yun Che, kondisi utusan ilahi Liu Xiao yang mengejutkan jauh melampaui dugaannya. Hua Caili tentu saja tidak punya alasan untuk tetap tinggal, dan buru-buru berkata, "Bagus, aku tidak akan mengganggu Paman Liu Xiao lagi. Setelah menunggu audiensi dengan Paman Penguasa Abis, aku dan kakak Yun akan datang menemuimu lagi." Yun Che tiba-tiba bersuara. 6. Tersenyumlah, senior, apakah akan mengakomodasi junior untuk menginap beberapa kali lagi? Hah? Utusan ilahi Liu Xiao tampak curiga, tetapi sebenarnya tidak menolak. Yun Che tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, mengeluarkan slip giok di mata mereka berdua, menunjukkan cahaya misterius yang berputar, melesat cepat. Tenang, hanya melihat cahaya misterius yang membingungkan, hanya mendengar suara ukiran. Setelah sekian lama, Yun Che berhenti berakting, menutup slip giok, lalu dengan hormat membungkuk di hadapan utusan ilahi Liu Xiao. Junior ini berkunjung, belum menyiapkan hadiah, sungguh cemas. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai merias wajah, tapi juga menatap senior yang tak acuh. Mata tua utusan ilahi Liu Xiao berbinar, ada dugaan tersembunyi di dalam hatinya. Ia menggenggam slip giok tanpa jejak kesopanan, pandangannya menyapu, hanya dalam sekejap, tubuhnya bergetar, lalu melesat 3 Ci, 0,33 M, tinggi secara tak terduga. Ini. Yun Che berkata dengan langkah sedang. Senior merasa lega, buku-buku masak ini. 6 senyum kelelahan perjalanan Pi, termasuk Suk Awan Merah Muda 4 warna. Semuanya bukan pemberian guru, tetapi merupakan ciptaan asli junior, tidak melibatkan tabu warisan. Kalau begitu, jangan lagi berterima kasih atas keramahanmu. Junior pamit.
Jumlah buku masak di atas ukiran batu giok itu berisi 200 jenis. Di mata rata-rata orang, ini dianggap meremehkan. Namun, setelah utusan ilahi Liu Xiao mengalami pencapaian memasak Yun Che, khususnya, harta karun itu benar-benar harta karun. Tunggu, kali ini, utusan ilahi Liu Xiao berhenti dan memanggilnya. Sebuah slip giok kecil juga dipegang oleh kedua tangan utusan ilahi itu. 10 jarinya yang layu sedikit gemetar. Anak Yun, apa yang kau inginkan dari benda ini? Apa yang ingin kau tukarkan dengan milikku? Bab 2123. Malam abadi di depan awan. Yun Che terkejut, lalu buru-buru berkata. 6 tersenyum, senior itu berbicara dengan hati-hati. Buku masak itu akhirnya akan mati. Buku masak yang sama, makanan yang sama, sebenarnya dapat membagi berbagai warna aroma di bawah tangan, bawahan orang yang berbeda. Meskipun itu adalah hadiah dari junior, tetapi dapat jatuh ke tangan senior, bagi mereka sebenarnya tanpa diragukan lagi membawa keberuntungan yang tinggi. Kata-katanya terhenti. Ia mundur, membungkuk, tetapi ritual, ucapkan selamat tinggal. Utusan ilahi Liu Xiao melihat 2 orang pergi, tatapannya rumit. Ketika mereka jauh, ketika penglihatan tergantung pada slip giok, memulihkan api yang sulit disembunyikan menjadi ganas kembali. Yuan Dashen menunggu pakaian dengan rapi masuk dari luar, wajahnya berkata dengan susah payah, "Tuanku, aku masih gemetar di hati sekarang, nanti mungkin tidak melakukan hal yang begitu menakutkan lagi." Utusan ilahi Liu Xiao tidak memperhatikannya, penglihatannya hanya menatap slip giok seperti sebelumnya, seperti tenggelamnya lautan mimpi yang tidak mau bangun. Namun, mayat ilahi Yuan yang pemberani menjadi terbiasa dengan jelas, berkata dengan egois, "Caili, masalah ini hanya mungkin besar, tidak mungkin kecil. Setelah dibuka, bagaimanapun sulit untuk memutuskan dengan tenang dan mantap." Utusan ilahi Liu Xiao mendapat tanggapan, ia akhirnya mengangkat kepala, membaca dengan rendah hati. Yun Che, Meng Jianyuan, anak ini, tidak biasa, tidak sederhana. Oh? Yuan yang pemberani menunggu dengan penuh minat. Mendengarkan guru mengatakan demikian, kata-kata pemberian kepada seorang junior untuk pertama kalinya, ingin datang ke dapur untuk mengatakannya tanpa henti, tentu saja berlanjut. Dewa 6 negara ilahi menerima utusan ilahi pada awalnya, rasa hormat yang terganggu itu pemalu, dapat mencapai hasil yang kuat dari ketenangan, kerendahan hati, kebencian Kang, jarang. Tapi anak laki-laki ini, ketenangannya, adalah setiap pantat kuda yang terus menepuk dari dalam keluar sesuai. Dia mengangkat slip giok di tangannya. Hal ini, setelah saya setuju saling membantu, sebelum. Di antara keduanya, perbedaannya mungkin besar. Kami bertanya apakah dia ingin saya bertukar dengan apa. Jawabannya ramah, adalah sanjungan rasa hormat saya. Seolah-olah saya tidak menerimanya, tetapi sebenarnya, dia tidak menolak pertukaran 2 karakter. Dia menyipitkan matanya. Harus tahu dunia ini paling mahal, seringkali, gratis, adalah hal yang paling mahal. Dewa pemberani Yuan menunggu sambil termenung, berkata, "Guru sangat sadar, mengapa tidak menolak?" Utusan ilahi Liu Xiao justru membelalakkan matanya. "Menolak? Anakmu seumuran denganku, betapa cemerlangnya anak Yun itu. Ini yang bisa kutolak. Ini benda suci sejati." Maya suci Yuan yang gagah berani menekan hidungnya, tak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu gurunya itu monster tua jenis apa, tapi dia baru mengajari monster kecil seperti itu dalam waktu singkat 100 tahun, dan juga dijemput oleh Meng Kong Chan, si bajingan kecil itu. Generasi Waving Dream ini juga membawa anjing besar, TCH. Belum tentu. Yuan Wuxian berkata perlahan, pertunangan Caili dan Dian Jiuzi berada di bawah izin pribadi dari Istana Shenqi, dan dunia tahu semua buktinya. Watak Dian Luoho yang garang juga terkenal. Tapi yang paling serius,
Tuan Abi Saffron memang tampak seperti orang yang membiarkan Yuan memikirkannya, tetapi yang paling penting, bisa disebut satu-satunya tabu, tidak berperasaan. Dia menggelengkan kepala, sulit. Mungkinkah yang disebut kemakmuran dan kesengsaraan ini saling bergantung? Tutup saja urusanmu. Lanjutkan saja. Utusan ilahi Liu Xiao enggan mendengarkannya lagi, dan langsung menggenggamnya. Jangan tunda aku untuk mempelajari benda suci ini. Juga insiden. Mayat Dewa Yuan Brave berkata dengan tergesa-gesa. Guru juga memutuskan untuk mendeteksi. Yun Che mengendalikan kemampuan api yang sangat aneh, seperti fenomena itu bahkan Tuan Abadi. Cepat pergi. Utusan Dewa Liu Xiao menginjak dengan tidak sabar. Mayat Dewa Yuan Brave tiba-tiba terbang dan jatuh ribuan sang, 3,33 m, di depannya. Telinganya dipenuhi dengan teriakan dan omelan. Sudah banyak yang dikatakan, masalah dunia Mowi, niat untuk tidak memasuki kelelahan perjalanan. Di mana mengelola keanehannya, bahkan Dewa Pencipta yang bereinkarnasi tidak tertarik padamu. Mayat Dewa Yuan Brave berangkat, hal pertama yang dilakukannya adalah dengan hati-hati membersihkan debu tubuh yang jatuh seperti sebelumnya. Ini berkata, cara lamban. Ya, dengan hormat mengikuti instruksi guru. Pandangannya tertuju pada arah yang Yun Che dan Hua Caili tuju, merasakan perubahan aura tanah suci, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertemuan tanah suci kali ini, kukira akan terlihat sangat meriah. Selama para dewa berdiam, utusan ilahi Liu Xiao membungkukkan badan, berulang kali membaca slip giok di tangannya, bergumam di mulutnya. Tanpa diduga, anak ini, namanya begitu mewah, sepertinya, kecintaan pada wanita. Indeks kecil ini, jika kolam dalam yang tenang, hati bagaikan api unggun, sebenarnya sedikit salah baca, memenjarakan dunia yang kosong, membahas bahwa apa yang bebas dan mudah, hanya akan memiliki makanan enak yang tak pernah hilang. Huhahaha. Bersendawa, Kakak Yun, kau terlalu galak. Kupikir kau melebihi Paman Liu Xiao untuk menjadi kecil. Paman Liu Xiao terkejut dan langsung jatuh bodoh. Tiba-tiba harus mengakuimu sebagai guru. Hihihi. Tawa riangnya juga ingin agar hati yang meresap tidak memiliki kekurangan dibandingkan dengan cahaya melengkung tanah suci. Bahkan termasuk angin sepo-sepo yang menyerupai ekspresi bahagia ini diwarnai dengan lembut, telah membelai lekuk sudut bibirnya dengan tenang. Tatapan Yun Che tak luput dari senyumnya, menatap ke depan sambil berkata, awalnya kau membawaku menemui utusan ilahi, memang untuk tujuan ini. Kau tidak khawatir urusan kita akan terbongkar sebelum waktunya, malah membiarkan dewa ayahmu dan dewa tanpa mimpi yang mulia terkejut? Kata cara Hua Caili tanpa khawatir. Paman Liu Xiao tergila-gila dengan dapur dan berkata bahwa dia tidak mau ikut campur dalam masalah apapun, bahkan dalam rahasia besar sekalipun. Dia enggan untuk mengatakannya lagi. Namun, hanya bisa membuatnya berubah wajah. Hanya saja dapur berkata, hanya Kakak Yun yang paling unggul dalam bidang usaha ini, oleh karena itu harus berusaha. Bahkan jika gagal, dia sama sekali tidak mau mengurusi urusan orang lain. Nenek Ling Xian sangat menyayangiku, dan aku pasti tidak akan melakukan hal-hal buruk kepadaku. Lagi pula, ia menatap Yun Che dengan tenang, suaranya sedikit merendah. Sebenarnya, dulu, setelah Paman Abi Saffron memberikan pertunangan, Nenek Ling Xian pernah berkata bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang perasaan pria dan wanita. Lalu pertunangan yang terlalu dini, sulit untuk dikatakan tentang keberuntungan dan kemalangan. Khawatir akan menyesal di kemudian hari, apalagi penyesalan itu, sekali dijalani, kemungkinan besar akan membelenggu hidupku. Yun Che. Dulu aku kurang pengetahuan, tetapi setelah bertemu Kakak Yun, aku benar-benar mengerti apa yang dikatakan Nenek Ling Xian. Kupikir, karena Nenek Ling Xian memiliki visi dan kepedulian yang tinggi, ia bisa memahami suasana hati dan situasiku saat ini dengan sangat jelas, dan ia pasti bersedia membantu kami. Sayang sekali, ia justru bertemu dengan penyakit lamanya yang kambuh.
Ia ingin nenek Ling Xian cepat sembuh dengan selamat. Senyum Yun Che, permukaannya meluap untuk digerakkan. Bencana telah kujalani, masalah ini sebenarnya harus kuhadapi. Di antara kita, jangan saling membagi apapun. Hua Caili menyela kata-katanya, setengah tertawa, setengah berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Che menghentikan suaranya, juga mengangguk tegas. Ya, di antara kita, telah berbagi segalanya. Selain itu, menurut Dewa Ayah dan Dewa tanpa mimpi yang mulia, utusan ilahi Liu Xiao juga patuh untuk memberikan dorongan. Di masa depan, pasti akan memperkirakan kita lebih lancar. Tentu saja. Gadis-gadis muda itu membuka wajah mereka dan tertawa, gelombang mata mengalir kabut. Fisiknya tanpa sadar mengirim beberapa ke Yun Che, segera menjadi sedikit waras. Baginya, dibandingkan dengan kekhawatiran masa depan, bertemu dengan Yun Che tanpa penyesalan, saling mencintai dengan bahagia harus melebihi terlalu banyak. Utusan ilahi Wan Dao menjalankan sumber daya inti tanah suci, hati yang ekstrim berhati-hati dan lurus. Hua Caili secara alami tidak dapat mencoba untuk mencari dorongan kepadanya. Belum lagi utusan ilahi agung, Hua Caili adalah satu-satunya yang ditakuti oleh tanah suci. Dapat memperoleh dorongan dari utusan ilahi Liu Xiao untuk diberikan, dia sangat gembira. Dengan paralel untuk waktu yang lama, kerinduan berpisah dengannya yang Yun Che berjalan perlahan, kembali ke sisi Hua Fuchen. Langkah kaki Yun Che masih lambat, pandangannya tenang, merasakan perubahan setiap helai aura di pinggiran, arahnya bukan negeri ilahi tenun mimpi. Apa yang sedang dipikirkan? Sensasi Li Suo dalam kondisi pikiran Yun Che tiba-tiba membuat keributan. Langkah kaki Yun Che belum berhenti. Dibahas dengan suara rendah. Tersenyumlah orang untuk tersenyum pada diri sendiri, untuk tersenyum pada masa lalu dan masa kini. Tersenyumlah pada hari untuk tersenyum pada biksu Buddha. Tersenyumlah untuk tersenyum pada diri sendiri. Tersenyumlah untuk tersenyum di siang hari. Tersenyumlah untuk masa lalu dan masa kini. Semua berlalu dengan bebas, mudah, dan tanpa hambatan. Hanya senyum seorang biksu Buddha. Pertama dan terpenting, saya segera membaca Caili, lalu saya merasakan keanehan yang tak terlukiskan, atau ketidakcocokan. Hari ini saya harus bertemu dengan utusan ilahi Liu Xiao ini. Saya agak mengerti apa itu senyum biksu Buddha. Li Suo mendengarkan jawabannya dengan tenang. Yun Che tidak menjelaskan secara langsung, tetapi diam-diam berkata dalam hati, tersenyumlah untuk kelelahan perjalanan, mungkin setelah itu belum tentu semua bebas dan mudah, setelah itu mungkin memastikan semua yang ekstrim berkecil hati dengan menjauhi dunia. Li Suo berpikir lama, dengan ringan berkata, kamu berkata, kepribadian utusan ilahi Liu Xiao begitu bebas dan mudah, tapi menghindari dunia dengan putus asa? Utusan ilahi yang mahal, membungkuk setiap hari untuk meremehkan dunia, seolah-olah tidak masuk akal. Lagi pula, apakah ini dengan 3 karakter biksu Buddha yang tersenyum, juga memiliki sistem alasan apa? Yun Che tersenyum ringan. Kedengarannya sangat sulit dijelaskan, 3 karakter biksu Buddha yang tersenyum. Mungkin 3 karakter yang paling lugas, karakternya adalah maknanya. Tentu saja, mungkin tebakan saya salah, lagi pula itu hanya kontak yang dangkal, bagaimana mungkin berani menghakimi secara absurd? Li Suo berkata, jika sungguh-sungguh tanpa kepastian, di bawah penghakiman, keadaan pikiranmu tidak akan menuruti beban yang absurd seperti itu. Jelas, kamu memiliki keyakinan yang sangat besar untuk tebakan ini, terlebih lagi ada kemungkinan besar kegunaan untukmu. Oh, Yun Che menyipitkan matanya sedikit, memuji dengan bebas. Li Suo kecil, seharusnya kau semakin pintar, dan semakin memahamiku. Li Suo menghembuskan napas samar-samar, tanpa menjawab. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara seperti mimpi abadi yang bergulung-gulung. Setidaknya, jangan terlalu dini mencoba menggunakan Tuhan yang sejati. Bermain api akan mudah mengorbankan diri. Utusan ilahi yang begitu datar,
Kau hanyalah seberkas cahaya di ujung rumput, tak membutuhkan api. Percikan api yang sembarangan akan membakarmu, takkan ada lagi abu dalam perjalanan pulangmu. Tenang, aku mengerti. Suara Yun Che cukup jelas terdengar oleh kesungguhan Lisuo. Tertekan lagi? Itu juga jaminan sekali, aku sangat mengasihani hidup. Pada saat ini, angin sepau-sepau tanah suci tiba-tiba berhenti, dan dunia di depannya tiba-tiba meredup. Itu bukanlah cahaya yang redup, melainkan sebuah sensasi yang tiba-tiba. Yun Che mengangkat pandangannya, menatap kosong ke kejauhan, namun perlahan membentuk barisan sosok. Itu adalah aura kekuatan tak terkalahkan yang dimiliki oleh negara ilahi, yang sebenarnya telah mengubah negara ilahi pemecah langit dan negara ilahi penenun mimpi menjadi beberapa kekuatan yang tak terkekang. Meskipun jaraknya jauh, Yun Che memiliki satu hal yang membedakannya. Barisan 100 orang ini, semuanya adalah wanita. Nama negara ilahi langsung terbayang di benak Yun Che. Itu mungkin disebut sebagai yang paling istimewa, paling mistis, dan paling jahat di 6 negara ilahi, dan itu adalah negara ilahi yang Meng Kongchan, Hua Caili, dan Hua Qinging waspadai sepenuhnya. Negara ilahi malam abadi. Bab 2124. Tidak ingat dengan pasti. Dengan kuat kepada dewa yang mulia, di bawah telapak tangan ribuan roh bagaikan tawon terbang. Namun dengan tandingannya yang kuat, ia memiliki cara, kedudukan, dan martabat yang tinggi, mengesankan, dan bermartabat, meremehkan dengan mudah tindakan yang pasti terhadap yang lemah, meremehkan kecacatan kotor yang tertangkap oleh duanya sendiri bagi yang lemah. Tetapi jika dewa yang mulia ini adalah orang gila. Peringatan di telinga, Yun Che saat ini sendirian secara alami tidak dapat mengakhiri banyak masalah, langkah kakinya terhenti, bahkan auranya pun perlahan tertahan. Aura jiwa yang mengejutkan yang hanya berbeda dari negara ilahi lainnya, reputasi jahatnya yang ditampilkan dengan jelas dapat disimpulkan. Terus-menerus ketika mereka pergi jauh, menghilang sepenuhnya dari pandangan, Yun Che menarik napas pelan, lalu melanjutkan perjalanan menuju arah semula. Orang-orang dari 5 negara ilahi lainnya mengunjungi Tanah Suci, pada dasarnya setengah kagum, setengah gembira. Tetapi suasana negara ilahi malam abadi sebenarnya sangat berbeda. 100 orang berbaris rapi, fisik mereka rapi, udara ki mereka tak henti-hentinya mengalir. Bahkan mereka tiba di Tanah Suci untuk pertama kalinya, tanpa ragu, dan tentu saja tanpa sedikit pun praktisi mendalam dari negeri lain yang secara alami menunjukkan rasa ingin tahu. Bahkan, termasuk mereka melangkah dengan baik untuk melewati waktu luang dan kebijaksanaan yang tak terpahami, seolah-olah salah langkah, akan jatuh ke kolam Ekuador yang tak tertebus. Suasananya sangat sunyi dan muram, membuat seseorang hampir tak bisa bernapas, bahkan jika angin semilir Tanah Suci tak mampu menyentuh debu. Di antara mereka, yang berkerumun di sekitar mereka telah menghilang di negeri suci lainnya, hanya di kereta langkah yang sesekali terlihat di negeri kecil tanah kehidupan tingkat rendah. Tirai hitam legam yang keempat sisinya tersamarkan. Sosok di kereta itu sepenuhnya, sebenarnya tak dapat diisolasi, membuat jiwa seseorang berdebar tiba-tiba, tekanan dingin dari langkah dewa. Bahkan ketika kereta langkah itu diangkat, tirai hitam yang terlihat menghalangi permukaan seperti sebelumnya. Dewa yang mulia Shen Wuyanye yang tidak bercahaya, ia sudah bertahun-tahun tidak menunjukkan warna aslinya. Juga, beberapa orang berani menyelidiki penampakan potret dewa yang mulia di balik tirai hitam itu. Sasing dan piring itu tampak jauh tak masuk akal, layar tanpa sadar terangkat. Jika menyambut dewa yang mulia negara ilahi lainnya, sebagai putra dewa bintang, Sasing pasti akan pergi memberi hormat atas inisiatifnya sendiri. Hanya negara ilahi malam abadi, ia menghindar, tetapi jauh. Putra dewa bintang mendesak untuk menerima, demikian pula mungkin tak hampir menyentuhnya. Ketika negara ilahi malam abadi berjalan pergi, Sasing kemudian mengalihkan pandangannya, penglihatannya tak berlama-lama di piring itu, berkata dengan makna yang sangat dalam, "Saudara-saudara, pertumbuhan tahun ini sungguh menakjubkan.
Baru saja mendengar nama negeri ilahi malam abadi, niat membunuh yang dilepaskannya begitu kuat hingga menakutkan. Namun, kali ini, raut wajahnya justru tenang dan samar, jelas mengandung kebencian yang mendalam dan niat membunuh yang membara. Tak ada sedikit pun yang dilepaskan secara tak terduga. Plat itu mengikuti arah negeri ilahi malam abadi dengan tatapan kosong, berkata ringan, niat bukanlah sesuatu yang absurd, benci untuk tidak dilupakan. Shasing menatapnya sejenak, lalu menghela napas pelan. Saudaraku, jangan absurd, jujur saja, kau bukanlah putra dewa, aku sebenarnya agak tak mengerti. Aku sangat menantikanmu kali ini, dengan segala cara, untuk mencapai tujuan tanah suci. Sekarang, aku sedikit khawatir. Plat itu mengalihkan pandangannya dengan tak masuk akal. Nama putra dewa telah dilucuti. Di dunia ini, seseorang juga akan memberiku kekhawatiran yang jelas secara tak terduga. Sulit untuk membedakan suasana hati dalam kata-kata ini. Entahlah, entah itu kesedihan atau kegembiraan. Shasing tersenyum, berkata tulus, kita adalah sahabat, status tak relevan. Ya, teman. Piring itu tidak tersenyum aneh, pandangannya juga bergerak menjauh secara alami. Shasing saat ini tidak dapat memahami makna mendalam yang rumit yang terkandung dalam senyumnya. Wanita di sisi kereta langkah dewa yang tak tercerahkan itu, seharusnya adalah putri dewa Shenwu malam abadi yang misterius dan baru. Tetapi sayangnya, ada pita duka yang menghalangi permukaan, tidak dapat mengintip penampilannya. Namun, jam ganda penguasa Jin Jianyuan sudah dekat. Ini sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun oleh putri dewa yang tak tercerahkan, akan segera memperlihatkan postur aslinya, membuat orang benar-benar sangat menantikannya. Kemunculan Shen Wuyi, yang terjadi selanjutnya adalah memudarnya Shen Wu King. Mengatakan hal ini, Shasing sendiri berpikir bahwa keadaan pikiran piring itu tidak bergerak secara aneh. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah, piring itu terlepas dari ekspresi wajah terhadap aura. Tidak ada gelombang yang tiba-tiba dan tak terduga, seperti air yang tergenang. Shasing mengerutkan kening, piring itu tidak meninggalkan negeri ilahi burung hantu kupu-kupu dengan sedikit tak terduga. Menyelami laut kabut selama 3 tahun ini, benar-benar mengalami sesuatu. Perubahan tak terduga dalam keadaan pikiran yang begitu besar. Untuk benar-benar menyingkirkan kolam hati yang dalam, dibutuhkan pusat langsung dari area kolam yang dalam. Kali ini aku ingin menuju tanah suci, maka karena penguasa kabut kata ini. Mengingat bahwa piring itu tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tak terduga, rasa ingin tahu, antisipasi, dan kekhawatiran di hati Shasing, kecemasan membesar secara bersamaan dengan tenang. Kereta hitam legam berhenti di sana, diikuti oleh ratusan orang yang juga mengatur tubuh dengan rapi, tidak mengeluarkan suara. Tidak ingat, suara serak yang samar menyebar dari kereta, menusuk hingga merobek gendang telinga dan jiwa semua orang. Sebelum Shen Wuyi melangkah, ia memberi hormat dengan hormat. Dengarkan Ibu Dewi. Sekarang, di bawah kakimu adalah tanah suci. Kukatakan pada yang mulia, kali ini kau telah tiba di tanah suci, cobalah mengapa. Shen Wuyi mengangkat pupil matanya, wajah gioknya sedikit terbuka, dan berkata dengan tegas, menginjak semua dewa. Kali ini, ia berhasil terhubung dengan pertemuan saluran jurang setelah tanah suci pertama. Betapapun luar biasanya maknanya, mungkin sangat menentukan arah takdir dunia jurang, menuju ke awal legenda tanah suci abadi. Banyak negara ilahi memiliki harapan serupa. Negara ilahi malam abadi merupakan pengecualian. Karena Shen Wuyanye adalah seseorang yang tidak dapat dimuliakan dewa, dua karakter memperkirakan keadaan pikiran dan perilaku dimuliakan dewa, di mata dimuliakan dewa lainnya. Ia lebih seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Dewa yang tak bercahaya, yang mulia, mengejutkan jiwa dengan suara bunyi yang bergema lagi, mengubah nama negeri ini dari yang mulia menjadi malam abadi, negeri ilahi malam abadiku. Lalu yang satu ini menyelamatkan dunia di 5 negeri ilahi lainnya, teriak mereka, dewa yang tak bercahaya.
Yang mulia, sungguh vulgar untuk menyindirku, tersenyum gila, menegurku, jika menghindari ular berbisa. Manusia dunia, bahkan putra dewa yang mulia, dagingnya, bibir dan lidahnya, jiwanya, tak mampu menahan segala kekotoran, kepalsuan yang rendah hingga menjijikan. Suaranya semakin serak, semakin mencabik hati. Tak terbayangkan, yang mulia ini tak ragu mengerahkan segenap sumber daya dan harga untuk melatih 20 tahunmu, untuk hari ini. Pertemuan tanah suci hari ini, dalam apa yang disebut air mata ini, kalian harus mencukur habis kulit wajah para dewa, mencukur habis martabat mereka, membuat para pembual ini menjauh, sungguh vulgar. Negeri ilahi malam abadiku, si idiot kotor, membersihkan wajah mereka dengan baik, melihat dengan jelas kehinaan mereka. Yang diinginkannya bukanlah kekalahan, melainkan hantaman, injak-injak, dan hinaan. Jika orang-orang dari negeri lain mendengar kata ini, pastilah mereka akan takjub dan jiwa mereka akan dingin. Namun, Shen Wuyi telah terbiasa, ekspresi wajahnya tidak menunjukkan gelombang, suaranya membawa ketidakpedulian yang tak ternoda, telah mengambil keputusan tanpa ragu. Piring negeri ilahi burung hantu kupu-kupu tidak luar biasa. Negeri ilahi mimpi menenun Meng Jianxi. Negeri ilahi bulan bintang Hasing seperempat bulan. Negeri ilahi tak terbatas Dian Juzi. Tidak teringat bahwa harus menginjak tubuh sepenuhnya. Setelah hari ini, dunia tidak akan memiliki putra dewa pertama lagi. Nama itu hanya tidak mengingat nama di atas kota Yong, semua dewa yang diberikan oleh Dewi Ibu. Di dalam kereta langkah, hawa dingin sedingin es, seperti suara dewa yang rendah dan menakutkan dari neraka. Yang mulia ini tidak akan membiarkan dikalahkan. Shen Wuyi menundukkan kepala dengan nada netral. Tidak mengingat itu tidak hanya akan membiarkan kegagalan dibandingkan dengan Dewi Ibu. Bagus sekali. Dua karakter yang rendah dan dalam yang samar, sebenarnya adalah dewa yang mulia yang tidak tercerahkan yang dapat memberikan penghargaan tinggi. Di depan kereta langkah, dewa yang tidak tenang, Luan dan dewa yang tidak dalam saling memandang dengan tenang, menutupi latar belakang dengan cepat dan khawatir. Sebenarnya tidak berani menatap Shen Wuyi untuk waktu yang lama. Menutupi malam abadi negara ilahi, sebenarnya ketika dapat menyambut fajar. Dian Juzi duduk dengan nyaman di tempat, kedua mata terpejam, seluruh tubuh tidak dikelilingi oleh energi yang dalam. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan gelombang keanggunan yang sederhana. Hanya gerakan halus yang sesekali terpancar dari ujung alisnya, menunjukkan hatinya tidak setenang itu. Formasi perak mengisolasi tempat ini, hanya beberapa istana yang menganggap perlindungan di sampingnya. Ia jauh dari Dian Juzi yang begitu damai, melangkah perlahan dan tanpa tujuan. Kelima inderanya juga berkedut dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu mereda dengan kuat. Di dahinya bahkan lebih iritasi yang tak terkendali. Di samping formasi itu bergema teriakan Dewa Mulia, istana menganggap langkah kaki terhenti. Perubahan yang tampak kacau, lalu giginya terkatup rapat, lalu ia melesat pergi. Tangan yang terulur tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat, dan suara Dian Juzi bergema di belakangnya. Apakah kau memikirkan peringatanku? Beritahu Bapak Dewa tentang masalah ini? Istana itu berbalik, pupil matanya melebar, suaranya bergetar. Kakak Juzi, kau adalah putra dewa pertama dari 6 negara ilahi, calon dewa negara ilahiku yang tak terbatas. Bagaimana mungkin hidupku menjadi orang yang paling dihormati? Dapatkah aku bertahan dengan rasa malu yang begitu besar? Ekspresi wajah Dian Juzi masih tenang. Suaranya tak bergetar. Ini pilihanku, apalagi kau baru saja berjanji padaku. Aku tidak mengerti. Istana berpikir bahwa sangat sedikit orang yang melanggar kata-kata Dian Juzi dengan paksa. Kedua matanya sedikit memerah. Pernikahan kakak Juzi dan putri dewa penghancur langit difasilitasi oleh dewa ayah dan dewa hati yang diwarnai, memiliki izin penguasa Abi sendiri. Mengapa putri dewa penghancur langitnya? Meng Jianyuannya adalah apapun. Berani. Tak terduga. Rongga dadanya berfluktuasi,
semakin berkata bahwa dia marah. Prinsipnya adalah aku, kesalahannya terletak pada dia. Mereka berani membuat skandal seperti itu. Mengapa kakak Jiuzi? Apakah kita harus bertahan? Pikir. Dian Jiuzi minum sedikit, suanyin memasuki jiwa. Pikiran istana di pupil kering bergetar secara acak menyebar paling banyak. Dia menghela napas ringan, menahan rasa sakit dan rasa malu jiwa yang menusuk hatinya. Suaranya sebenarnya tenang seperti tetesan. Kamu mungkin masih ingat mengapa dewa ayah menganugerahkanmu untuk memikirkan nama itu. Istana berpikir bahwa cahaya pupilnya pasti. Suaranya akhirnya melemah. Beraninya kau lupa. Aku, yang berasal dari bakat alami muda, orang-orang aneh, bergaul dengan arogansi liar, perilakunya sangat mudah impulsif, terburu-buru menuju bencana besar atau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Bapa Tuhan mengubah nama, berpikir, menjadi diriku, membiarkan hal-hal kecilku mungkin saja keras kepala, hal-hal penting harus dipikirkan dengan kendali otomatis. Bagus sekali. Dian Jiuzi mengangguk ringan. Renunganmu saat ini, jika kau membuka masalah ini, apa akibatnya? Istana berpikir bahwa alur pikirannya kehilangan kesabaran seperti sebelumnya, tidak dapat segera menjawab. Dian Jiuzi melanjutkan, sudah kubilang. Di 6 negara ilahi, hubunganku dengan buklet ini sebagian besar baik. Jadi persahabatan di 6 negara ilahi ini, dari dewa ayah dan dewa hati yang terlukis, dewa tanpa mimpi, persahabatan sejak kecil. Persahabatan ini tak lekang oleh waktu dan nama lembaga dewa masing-masing, selamanya tak tergoyahkan. Dengan dukungan persahabatan dewa ini, jika suatu negara menghadapi kesulitan dengan serius, kedua negara pasti akan saling membantu. Ini adalah berkah tak terlihat yang tak dapat dicemburui oleh 3 negara ilahi lainnya. Tapi, suara Dian Jiuzi menjadi berat, tetapi pandangannya sedikit bergeser. Masalah hari ini, begitu dibuka, tanah suci yang berkumpul di 6 negara ilahi ini terbuka, 3 negara ilahi yang berharga. Persahabatan Jian yang aneh terputus di suatu malam, di antara 3 negara ilahi yang saling bergantung, akan runtuh dengan keras. Justru longsoran salju yang menyeluruh, bahkan, akan merosot menjadi lelucon yang tak tahu harus diteruskan selama bertahun-tahun. Istana merasa bibirnya bergetar, otaknya berdengung. Ia tahu Dian Jiuzi mengatakan setiap karakter dengan tepat, tetapi gigi tajamnya membantah seperti sebelumnya. Putri Dewa Penghancur Langit dan Meng Jianyuan? Beraninya mereka, kenapa? Dian Jiuzi mengangkat tangannya, menepuk bahu istana dengan lembut. Meng Jianyuan sekarang berusia 2 siklus 60 tahun, dan baru saja beralih ke negeri ilahi mimpi tenun, Caili. Usianya yang sebenarnya, masih kurang dari setengah siklus 60 tahun, usia mereka terlalu muda, ceritanya terlalu dangkal. Kognisi 2 karakter untuk negeri ilahi juga hanya bertahan di lapisan permukaan. Oleh karena itu akan membuat kesalahan karena cacat kognisi. Tapi mereka bisa. Aku tidak bisa. Kakak Jiuzi. Istana berpikir bahwa suara itu sekali lagi akan menghancurkannya. Ia mengangkat muridnya untuk menatap Dian Jiuzi yang tampak tenang. Jika kau begitu sabar dan sungguh-sungguh menanggung situasi umum negara ilahi, jika kau berkata dalam hatimu, kau mengatakan ini, mengapa kau tidak berani menatap lurus ke depan mataku? Bibir Dian Jiuzi bergerak, tak bersuara. Istana 3 berpikir berkata, aku tahun dan 3 siklus 60 tahun, belum pernah di masa lalu bahwa segala sesuatu seorang anak muda yang ingin diajarkan oleh kakak Jiuzi. Sebaliknya, visi dan jejak hidupku tidak pernah berhenti mengikuti kakak Jiuzi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kebanyakan orang, aku harus memahamimu. Kau sebenarnya melindungi Putri Dewa Penghancur Langit, kan? Bahasanya cepat, meskipun kalimatannya, tetapi kata-katanya merdu dan tak terbantahkan. Dian Jiuzi menggelengkan kepala tanpa sadar, mulutnya terbuka, tetapi menghadapi istana, ia berpikir bahwa rasa sakit yang ia rasakan lebih besar daripada kemarahan yang ia lihat.
Kata-kata yang terucap dari mulut itu sebenarnya akan segera terlontar ke tenggorokan, berubah menjadi tawa kecil. Kupikir, tanpa sadar, kau telah dewasa. Ia menghapus ekspresi bahagia, menghilangkan kepahitan dan kegetiran yang tak lagi disembunyikan. Kata-kata Dian Juzi tanpa ragu adalah sebuah pernyataan. Perasaan terdalam yang dipikirkan istana tak kunjung mereda, malah semakin erat mencengkeram, kedua tangan tak mampu mengendalikan diri. Ia menatap langit, pandangannya meredup tak terasa, dan ia mengerang pelan di mulutnya. Dia bisa melukaiku 1000 kali, 10.000 kali, tapi aku tak bisa. Tak pernah bisa melukainya sekalipun. Pikiran istana pun ikut terangkat, dipenuhi kebingungan dan rasa heran. Aku tidak mengerti. Kau belum bertemu Putri Dewa Penghancur Langit MU, jadi kau pasti tidak mengerti. Suara Dian Juzi berubah menjadi sama seperti pandangannya. Kau mungkin masih ingat, aku mendahului Dewa Abadi bersamamu dalam roh. Kipas pendek itu samar-samar, istana mengangguk sambil berpikir. Ingat, kakak Juzi berkata, sikap memuja yang tak beruntung. Dapatkah kau mencari seseorang untuk membuatmu rela membayar semua orang yang memujamu? Adalah keberuntungan besar seumur hidup. Visi Dian Juzi kembali, membuat istana berpikir bahwa mereka dapat melihat dengan jelas keteguhan hati muridnya. Kata-kata ini, kata-kata ketulusan, bahkan pada saat ini, bahkan jika dia melukaiku 10 kali lagi, tentu saja tidak setengah-setengah. Karena baginya, dia bukan hanya sosok yang dikagumi, tetapi juga sosok yang tak terlupakan dalam ingatan, sosok penebusan, sosok yang penuh rahmat. Tanpanya, aku tentu tidak mungkin seperti saat ini untuk mengenakan kehormatan yang dibangun di tempat yang tinggi. Mungkin telah meninggal di pantai. Tidak ada yang merendahkan diri dalam lumpur dengan tatapan curiga. Oleh karena itu, pikirku, terlepas dari situasi umum negara ilahi, pertimbangkanlah untukku, karena kakakku yang tidak berguna mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan tanah suci, lambat dalam menanganinya. Pertama kali, Dian Juzi ke istana berpikir bahwa itu melemparkan visi keinginan. Istana berpikir bahwa ia bergegas untuk berpaling, ia tak mampu menahan penglihatan itu. Demikian pula ia tak mampu mengucapkan kata-kata penolakan di bawah penglihatan itu. Watak Dian Luoho mereka sangat jelas, kepribadiannya keras bagaikan api, persahabatan yang erat dan itikat baik. Jika ia mengetahui hal ini, bahkan jika ia berada di tanah suci, ia pasti akan marah hingga mewarnai langit. Aku mengerti. Istana berpikir bahwa suara bunyi itu menyakitkan, bukanlah kesulitan yang harus dihadapi, tetapi ia merasa sangat menyesal atas Dian Juzi. Setiap orang memiliki tulang rusuk yang lembut, tetapi Dian Juzi, tulang rusuk yang lembut, tampaknya telah mengakar secara tak terduga ke dalam garis hidup dan jiwanya yang terdalam. Aku memberimu alasan lagi. Ia menepuk bahu, membuat istana berpikir lagi. Suaranya pun berubah menjadi kapas, dan berkata, meskipun aku disebut sebagai putra dewa pertama dari 6 kerajaan ilahi oleh dunia, sebenarnya semua orang tahu bahwa faktor utama gelarku adalah aku bergantung pada kerajaan ilahi yang maha kuasa dan tak terbatas, Bapa Dewaku, dan dewa pertama dari 6 kerajaan ilahi. Namun, apa yang disebut sebagai basis kultivasi tertinggiku hanyalah tumpukan usia. Jika dengan bakat alami, bukan berarti aku memiliki keilahian Caili dan Meng Jianyuan yang sempurna. Di kerajaan ilahi, ketika kalian harus melampaui usiaku, itu terlalu banyak bagiku. Istana merasa gugup, lalu berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Juzi, jangan katakan. Kau di dunia ini tidak memiliki 2 vena dewa amarah agung, tetapi kau terlambat. Inilah faktanya. Tak perlu kubantah. Dian Juzi tersenyum. Karena itu, selama bertahun-tahun ini, aku tak berani bermalas-malasan, tak mampu menahan apapun yang diciptakan dunia luar. Termasuk reputasi, termasuk martabat. Aku mengerti.
4 karakter yang sama itu keluar untuk berbicara, dan baru saja ingin membandingkannya dengan lancar. Dia mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, dan dikuatkan oleh murid-muridnya. Kakak Jiuzi, aku berjanji padamu, sebelum meninggalkan tanah suci itu salah. Sebelum mendapatkan izinmu, aku tak akan menceritakan masalah hari ini kepada siapapun, termasuk Bapa Dewa. Jika kau melanggar ini, baiklah, terima kasih. Dian Jiuzi tersenyum, merasa bersyukur. Denganmu sebagai adikku, aku akan mendapatkan keberuntungan besar lainnya dalam hidup ini. Pada saat ini, suara tak terduga terdengar dari luar, menenun mimpi, negeri ilahi Yunche, mengunjungi dewa jaring mutlak yang mulia, dan khususnya putra Tuhan yang tak terbatas. Jika ada yang ingin mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan Anda, mohon dengan hormat untuk berpikiran terbuka. Suara bunyinya tenang, seperti angin yang tidak enak didengar, membuat Dian Jiuzi dan istana berpikir bahwa mereka yang mendengar gemuruh, pada saat yang sama merasa kaku di sana. 2125, jahat. Istana berpikir bahwa kedua tangan tiba-tiba menggenggam erat. Suasana hati yang baru saja menenangkan seperti api penyulutannya menyala, tiba-tiba tercapai seketika. Energi hangat yang menyenangkan dan mendalam berbalik pada saat yang tepat ke dalam lautan jiwa dan raganya, menekan permusuhan yang perlahan naik. Aku tidak ingin melihatnya sekarang, bantu aku menghadapinya. Istana berpikir sambil mengangkat kepala. Aku memahami bahwa berpikir dari bangun, memulai itu tetapi seseorang tumbuh. Tetapi menginginkan pertumbuhan sejati, dapat memikul tanggung jawab penuh atas tugas penting. Kemudian harus belajar mengenalikan kata-kata dan perbuatan serta suasana hati sendiri. Harus marah dengan senang hati tidak menunjukkannya, menginginkan hati yang membakar api penjara, permukaan seperti danau Jing, harus membenci dingin yang menggigit, berbicara dan tertawa riang. Cara Dian Jiuzi bebas, mata tidak beraneka ragam. Pada saat yang tepat seperti kakak, dengan tenang dan sabar mengajar adik yang belum tumbuh. Aku yakin kau bisa mencapainya. Istana itu menggelengkan kepala, lalu dengan cepat menenangkan pikirannya, lalu mengangguk berat. Kakak Jiuzi merasa lega, aku tidak akan mengecewakanmu. Kedatangan Yunche langsung menarik perhatian para ahli dari negara ilahi tak terbatas. Ini pertama kalinya Yunche melihat dewa pemuja pertama dari 6 negara ilahi yang legendaris, matanya bagai obor, janggutnya yang halus bagai singa, kedua lengannya yang kokoh memantulkan cahaya baja halus yang berbeda. Tak peduli apapun yang terjadi, pasti akan mengumpulkan kekuatan yang telah lama hancur. Ketika pandangannya kabur, seolah tak melihat gunung besar yang menjulang tinggi di bawah sana. Yunche telah bersiap sejak dini, namun napasnya langsung tersengal-sengal seperti sebelumnya. Melihat Yunche, Dian Luoho juga merupakan dewa tertinggi yang mengesankan dan bermartabat. Tanpa diduga, ia tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah maju dan bertemu seseorang. Tanpa diduga, pemuda impian lama itu. Yang mulia ini semakin dekat dengan hari dan waktunya. Mendengar namamu, telingaku terasa kaku. Suaranya merdu, kata-katanya menggetarkan jiwa. Saat langkah kakinya bergerak, seluruh dunia seakan bergetar. Yunche dengan cepat melakukan ritual standar junior, suaranya penuh kerendahan hati dan ketenangan. Junior Yunche, hormati dewa tertinggi. Ketika junior berkeliaran di luar, nama dewa tertinggi seperti guntur di siang hari. Setelah beralih ke tubuh tenun mimpi negara ilahi, dewa tertinggi tanpa mimpi sering disebutkan. Hari ini akhirnya harus melihat untungnya. Junior juga sangat gembira dan ketakutan. Tatapan Dian Luoho sedikit goyah, lalu kembali ke tubuh Yunche, dan tertawa. Hahaha, atas nama Yunche. Dengan pemuja dewa tanpa mimpi yang simetris. Anakmu seperti mimpi lama yang benar-benar keras kepala seperti yang dikatakannya. Namun, dia berharap bisa meledakkan ruang untuk pergi bersamamu. Tidak heran setiap saat, belum lagi keilahian yang sempurna ini, hanya tas kulit ini.
Pasti melebihi ayahmu yang tidak berguna yang tidak tahu banyak di masa lalu. Ketika dulu yang mulia ini memelukmu, beratnya masih 8 jin, 0,5 kilogram. Monyet keriput, penampilan ini, bagi mimpi lama itu tidak tahu kemungkinan sekarang sebenarnya banyak wajah. Hahaha. Tawa itu memekakan telinga, tidak memiliki kondisi tubuh dan sedikit pun mengabaikan postur tubuh junior, hanya memiliki penghargaan sebagai teman baik. Yun Che tersenyum. Puji dewa senior itu keliru. Dewa senior itu seperti rumor tentang kekuatan tak terkalahkan yang begitu luas, membuat orang-orang menghormatinya dengan takut-takut. Tidak tahukah kamu bahwa putra dewa tak terbatas mungkin ada di sini? Junior dan saudara istana pernah ditakdirkan untuk berbincang, berdiskusi dengan sangat bahagia. Kali ini tiba di Tanah Suci, lalu datang berkunjung dengan tidak sabar. Istana berpikir dari formasi keluar, dengan nada yang jelas berkata, sayang sekali putra dewa Yuan datang, kakak Juzi kali ini bermandikan aura ilahi Tanah Suci, tiba-tiba tersentuh. Saat ini sedang dalam formasi pencerahan hati yang membeku, telah bersandar pada pelindung di bawah. Oh? Dian Luoho menggerakkan alisnya, tidak meragukannya, matanya terbelalak gembira. Hal ini secara tak terduga, bagus. Bagus sekali, jadi begitulah adanya. Yun Che tersenyum dan berkata, saudara istana memang pantas, dapat menyentuh kesempatan dengan mudah, dikagumi dan dipuji. Matanya beralih ke istana untuk berpikir. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, menurutmu, apakah ini saudara? Istana berpikir bahwa ia belum pernah bertemu langsung dengan Yun Che, dipanggil dengan nama itu oleh pihak lawan. Dalam hatinya, ia terkejut, dan berkata, kupikir di bawah istana, tetapi, berpikir saudara, itu sama sekali tidak berlaku. Putra Dewa Yuan yang mulia adalah putra Dewa Mimpi Tenun, memanggilku untuk berpikir. Wajah Yun Che tampak seperti manusia dan hewan yang tidak berbahaya, santun, dan berbudaya sambil tersenyum. Putra Dewa Mimpi Tenun adalah Meng Jianxi, tetapi aku hanyalah seorang pengembara yang jauh dari rumah, beban itu tak bisa disebut putra dewa. Kakak tertuaku berpikir, siklus 60 tahunku, dan reputasi besarnya bagaikan guntur yang menggema di telinga, simetris dengan saudaranya, tidaklah salah. Hahaha. Dian Luoho tertawa. Anakmu ini, bicaranya, kicauannya mengikuti garis, semangatnya sungguh mirip dengan ayahmu di masa lalu. Yun Che mengangguk ramah kepada istana, lalu berkata kepada Dian Luoho, meskipun sedikit disesalkan, tetapi ini kepada saudara istana tak diragukan lagi merupakan perbuatan baik yang besar. Jadi, adikku tak perlu lagi berterima kasih atas keramahanmu, nanti saat aku membicarakan masa lalu dengan saudara istana. Persahabatan kita berdua, terjalin erat dan abadi, tak pernah terputus untuk sementara waktu. Dian Luoho tak berhenti, pikirkan, kaulah yang menyelamatkan putra Dewa Yuan. Jelas, ia memanfaatkan kesempatan untuk memfasilitasi istana agar berpikir bahwa ia berteman dengan Yun Che. Apakah Yun Che bersedia mengakui status Meng Jianyuan ini? Sekarang sebagai putra Dewa Mimpi Tenun tidaklah penting. Keilahiannya yang sempurna terkenal, fakta yang mengejutkan di seluruh dunia. Meng Kongchan bersalah kepada Yun Che dengan kasih sayang, ia terlihat tidak jelas. Hanya jika dengan kematian dini Ekuador, atau Dewa Tenun di masa depan memuliakan Meng, hanya dengan begitu mungkin Meng Jianyuan, Yun Che. Dalam formasi, sensasi yang ditinggalkan Yun Che, jelas oleh yang terluka, Dian Jiuxi yang bertahan sebenarnya sudah lama menenangkan. Tidak ada yang lain di sampingnya, kesedihannya meluap dengan rasa sakit yang jelas, kedutan kelima inderanya tidak dapat dihentikan untuk waktu yang sangat lama. Firmiana Phoenix tinggi tak terelakkan, aroma bunga kupu-kupu awalnya. Asli, kau adalah bunga yang cerah, tapi aku, sebenarnya Wu yang tidak tinggi. Phoenix pernah memberikan awan merah, membakarku untuk hidup,
juga telah melenyapkan apa yang ku benci, juga memiliki kebencian. Turunkan. Tangannya kembali sedikit dingin. Saat redup, ia melihat tanda basah seseorang meluncur perlahan tanpa diduga. Ukiran yang jelas berkilauan dan tembus cahaya. Pantulan cahayanya benar-benar menyilaukan menembus hati. Menutup mata, ia melantunkan dengan suara lembut. Dengan bersedia menggunakan semua orang, sisi untuk kehidupan yang sangat beruntung. Juga baiklah, Caili, jika dia adalah orang yang kau kenal, membuatmu yang tak pernah melewatkan momen itu bersedia untuknya. Aku tidak akan pernah menjadi perlawananmu, hanya akan membantumu. Istana berpikir bahwa Yun Che telah dikirim sangat jauh. Yun Che tanpa henti menanyakan kepadanya berbagai hal terkenal di negeri ilahi tak terbatas, tidak membuatnya berhenti. Istana berpikir bahwa kemampuan temperamen itu hanya merespons, tanpa disadari, padam sangat jauh. Pada saat ini, percakapan Yun Che berubah, dan tiba-tiba berkata, "Dewa abadi roh datang, kau dan Dian Jiuji melihatnya, kan?" Istana berpikir langkah kaki yang ganas berhenti. Ekspresi bahagia Yun Che yang tampak tak ada di sudut bibirnya perlahan-lahan menjadi jelas, tatapannya yang cepat berubah menjadi dingin dan tertegun. "Apakah kau sengaja?" Tentu saja. Lengkungan sudut mulut Yun Che perlahan melebar, perlahan-lahan menunjukkan ejekan yang tak tersamarkan. "Jika bukan karena aura Dian Jiuji yang mendekat, aku juga tak akan sebejat itu di tanah suci ini." "Kau..." Istana yang tetap tenang berpikir di depan Yun Che dengan tekun, ekspresi dan suasana hatinya saat ini retak. Ia sama sekali tidak menyangka, meskipun saat ini bukan putra Dewa Mimpi Tenun, ia justru memenangkan putra Dewa Mimpi Tenun. Yun Che akan muncul dengan wajah yang begitu tiba-tiba, begitu tak terduga, begitu telanjang. Ia menahan amarahnya, mencibir dan berteriak, "Kau memprovokasi kakak Jiujiku, memprovokasi negeri ilahiku yang tak terbatas?" "Tidak, tidak, tidak. Aku, junior Mimpi Tenun kecil, apa yang akan terjadi dengan kemampuan nyali memprovokasi negeri ilahi yang tak terbatas? Aku hanya murni." Kata-katanya memang dihasut, tetapi ekspresi bahagianya tiba-tiba berubah menjadi buruk, meremehkan Dian Jiuji. Lagi pula, putra dewa pertama yang disebut 6 negeri ilahi, di dalamnya hanyalah pengecut yang menyedihkan. Bang! Rasanya seperti kehilangan kendali. Udara di sekitarnya terbelah, memekakkan telinga. Kemarahan yang mendalam, bahkan bercampur dengan sedikit niat membunuh dari aura yang tak terkendali untuk melarikan diri ke segala arah. "Oh!" Yun Che memegang dadanya dengan kedua tangan, menatap istana dengan penuh minat, berpikir, "Kupikir saudara ini sedang marah? Mungkinkah kata-kataku salah?" Dewa abadi roh mendahului. Dian Jiuji takut akan kemarahan yang bahkan lebih besar dari 10.000 kali lipat dibandingkan denganmu sekarang. Berdaganglah dengan cara yang normal, meskipun sedikit saja, dengan kekuatan jiwa, keberanian, dan kejujuran. Manusia akan marah, tetapi tetap saja mengerutkan kening dan berkata dengan benar, "Sayang sekali." Oh, seharusnya tidak mengatakan itu. Sungguh layak bagi putra dewa yang tak terbatas, bahkan jika ia ingin menembus udara, ki menuju jiwa surgawi mahkota kepala, rasa malu hampir retak karena keberanian. Ia akan tetap memilih dengan patuh seperti sebelumnya, seperti sebelum kepala ditarik kembali ke cangkang kura-kura, lalu menarikmu untuk menyimpan harga diri di saku untuk melarikan diri. Yang lebih lucu, anjing peziarah yang memuja juga tahu bahwa ia menggonggong beberapa kali. Tetapi, apalagi putra dewa yang hikmat, peziarah yang memuja itu berteriak, tetapi tidak berani mengeluarkan suara. "TCH, TCH, TCH, hahaha, KA, KA." Yun Che tertawa. Dalam tawa itu terdengar suara gigi tajam dan tulang yang salah dari istana. Istana yang hampir menggunakan kehendaknya, menekan tinjunya untuk mendorong Yun Che dengan keras kepala. Wajah putih yang ditunjukkannya perlahan-lahan tenggelam secara diam-diam, hingga merah seperti pewarna darah. "UN? Suara apa?" Seperti sebelumnya,
Yun Che tetap tenang dan kalem, bahkan di tengah tekanan pekerjaan. Menatapnya, kupikir kakak ini marah, siap melampiaskan amarah dalam diriku untuk kakak Jiuzi Mu. Ku dengar kakak ini, meskipun usianya baru 3 siklus 60 tahun, basis kultivasinya sebenarnya sudah setinggi alam kepunahan ilahi tingkat ketiga. Tak seorang pun dapat menandinginya di negeri ilahi tanpa batas. Namun, basis kultivasi alam dewa ilahiku yang remeh, kupikir mudah untuk menghadapi kematian yang kejam di bawah amarah kakak yang besar. Ini mungkin benar-benar menakutkan. Dia berkata, tetapi di matanya yang penuh godaan dan renungan, tidak ada sedikit pun rasa takut. Peringatan Dian Jiuzi juga ditujukan pada komitmen Dian Jiuzi yang masih terngiang di telinganya, membantunya memahat seikat pemahaman yang jernih dalam amarah. Kemarahan di sekitarnya tak kunjung mereda, malah menghilang. Sudut mulut yang menurut istana juga mengerucut membentuk seringai mengejek. Dia baru saja akan membalas dengan sarkasme, tetapi melihat Yun Che mengungkapkan kondisi yang tiba-tiba tercerahkan dengan sangat berlebihan. Oh, aku mengerti, kau tidak berani. Kakakmu Jiuzi berulang kali mendesakmu untuk tetap diam, tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu, masuk akal, hanya menghormati situasi umum negara ilahi, membela martabat putra dewa, setelah meninggalkan tanah suci, menangani masalah dengan lambat, dan sebagainya. Istana berpikir kata-kata sindiran yang akan segera diekspor itu seperti dipadamkan tanpa ampun oleh pukulan yang mengejutkan di tenggorokan. Wajahnya yang baru saja dengan enggan berubah menjadi biru dan ungu yang lebih menakutkan. Yun Che tersenyum dan berkata, apakah kulitmu tiba-tiba jelek? Sepertinya apa yang kukatakan benar. Ini juga tidak mengherankan, sampah yang paling unggul adalah menenun berbagai alasan dan alasan. Yun Che. Istana mengira bahwa penghinaan itu bersinar seperti esensi. Sekalipun kau adalah putra dewa mimpi tenun, berani mempermalukan kakak Jiuziku, mempermalukan negara ilahiku yang tak terbatas. Masih harus membayar harga penyesalan seumur hidupmu. Raungannya yang rendah, menghubungkan kata-kata Yun Che dengan tempo sedang dengan erat. Pemborosan unggul berikutnya, mengajukan pernyataan agresif, karena pemborosan secara alami juga hanya akan mengajukan pernyataan agresif. Istana berpikir hampir menggigit gigi. Dia hanya bisa memutar ulang kata-kata Dian Jiuzi dalam pikirannya berulang kali, terutama yang menurunkan keinginan sosok. Berulang kali, akan berbatasan dengan kemarahan yang tak terkendali untuk menekan dengan keras kepala. Membuatku menyesal seumur hidup? Sederhana. Masalah hari ini akan kusampaikan kepada Bapa Tuhanmu. Percayalah bahwa kemarahan yang maha kuasa dapat dengan mudah membakar dan memadamkanku. Juga atau, ia bertindak sembrono sambil mengulurkan jarinya, di sisi kepalanya sendiri, tinjumu langsung menghantam kepalaku. Harga untuk bergerak di tanah suci sangatlah besar, terlepas dari status apapun sulit untuk dianggap enteng. Tetapi sebagai seorang pria, martabat, keberanian, dan kejujuran, ketika lebih tinggi dari segalanya, pikirkanlah apa yang dirasakan saudaramu. Sembarangan berkata, langkah kakinya bergerak maju, berpikir ke arah istana hampir 2 langkah tanpa diduga atas inisiatifnya sendiri. Betapapun mendidihnya amarah kualitatifnya yang sebenarnya dekat. Senyumnya tetap ringan, tidak menunjukkan ekspresi takut. Istana berpikir bahwa telapak tangannya semakin erat menggenggam, mengacu pada jahitan yang memiliki butiran darah meluap. Kau sengaja membangkitkanku. Benar. Yun Che dengan sangat alami mengakui, karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, generasi kedua yang paling luar biasa dari negara ilahi tanpa batas ini, benar-benar dapat menyia-nyiakannya. Faktanya menunjukkan, kau seperti putra dewa tanpa batas yang menyedihkan itu, sungguh tak berguna. Mengikuti bahasa lisan, di wajahnya terpancar ejekan dan niat jahat terbesar. Tertawa dingin, Yun Che berbalik dengan santai. Di istana, ia berpikir ingin menggigit sumsum tulang seseorang yang pergi dari halaman yang berjalan santai dan menganggur. Jadi,
bisa berpikir gila-gilaan tentang Cailiku, sungguh lelucon besar. Kembali untuk memberitahu Dian Juzi, si katak ini selamanya bersarang di lumpur, bahkan jika melompat tinggi lagi, takkan mampu mengubah esensi kotor nan menyedihkan selamanya. Beberapa tetes darah menggenang di celah gigi yang dipikirkan istana. Namun ia mati untuk menahan diri agar tak bertindak seperti sebelumnya, hingga wujud Yun Che lenyap sepenuhnya dalam garis pandang merah tua. Setelah terpisah dari garis pandang dan sensasi yang dipikirkan istana, ekspresi Yun Che sepenuhnya terkumpul, sepenuhnya tenang. Kau... Begitu membuatnya marah, tak takut ia kehilangan kendali atas amarah yang hebat, bertindak tiba-tiba? Kata Li Suo cemas. Yun Che harus berkata, tenang saja, terserah padamu. Perubahan suasana hati dan bahkan keadaan pikiran adalah domain yang paling dikuasai permaisuri iblis. Namun, ini menentukan apakah amarah seseorang telah menyentuh batas tak terkendali, paling mendasar dan sederhana. Li Suo berkata, kau tahu, tak seorang pun berani bertindak di tanah suci? Tidak. Yun Che menggelengkan kepalanya, itu hanya alasan terkecil. Aku sungguh-sungguh menggunakan, adalah kebodohan Dian Juzi terhadap Hua Caili. Dunia ini paling langka, paling berharga, adalah kebodohan. Yang paling mudah digunakan, adalah kebodohan. Maka, dunia ini tidak dapat menahan kejahatan yang hina dan tak terampuni. Adalah penggunaannya maka itu adalah kebodohan. Kata-kata ini, ada dalam kognisi permaisuri iblis Ciwiao dengan jelas. Li Suo tidak dapat mengerti. Mengapa kau begitu yakin, kebodohan Dian Juzi terhadap Hua Caili, dapat membuatnya mencapai situasi seperti itu? Yun Che tidak sengaja melakukan hal mistis, dan berkata terus terang. Sebelumnya, saya hanya mendengar namanya yang bodoh itu disebut Caili. Namun, di negeri mimpi ilahi yang diceritakan, semua yang ada pada dirinya, adalah cahaya kebanggaan putra dewa yang pertama dan cemerlang. Namun, ketika ia tiba-tiba bertanya bagaimana caranya meminta bantuan dan kekaguman dari banyak orang, di bawah lingkaran cahaya yang paling menyilaukan, sebenarnya terlindungi sedalam rasa malu dan rendah diri. Saat mengucapkan kata-kata ini, makna di matanya yang dalam sedikit mengejek, alih-alih memiliki sedikit kesuraman. Penjelasan Yun Che justru membuat Li Suo merasa malu dengan solusinya. Namun, ia tidak memeriksanya dengan saksama, karena ia tahu bahwa dalam hal perasaan, pemahamannya sendiri sangatlah tipis. Namun, dari kekosongan hingga proses yang tipis, semuanya berasal dari gambaran Yun Che. Yun Che mengangkat tangannya, kelima jarinya menggenggam erat. Pikiran istana saat ini hampir saja mencapai titik kritis. Ini menumpuk dengan hebat, sebenarnya harus menahan amarah dan rasa malu yang tak terpuaskan, sama sekali tak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Pada waktu yang ditentukan, kupikir yang terbaik saat itu dalam diriku, hanya perlu duri, bisa sedikit lagi, bang. Kelima jari Yun Che mengembang, mengacu pada suara yang mengudara, di wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia yang peka. Li Suo terdiam beberapa saat, berkata dengan nada menakutkan, ekspresimu sedikit menakutkan. UN. Yun Che mengakui dengan percaya diri, wajah iblis semakin standar, kan? Mungkin. Li Suo menjawab. Juga sejenak, ia berkata dengan lembut, sebisa mungkin berhati-hati. Bagaimanapun, di sini adalah jurang tertinggi, sedikit kejutan kecelakaan takkan tertolong. Setelah mengunjungi tanah suci, Li Suo, dalam bahasa lisannya yang terbatas, berulang kali menasihatinya untuk berhati-hati. Mungkin, jiwa dewa penciptanya yang sangat tipis, di ruang di tanah suci ini, telah menyentuh semacam aura yang membuatnya cemas. Yah, kau merasa lega. Yun Che juga menghibur dan meyakinkan sekali lagi. Bagiku, tanah suci adalah tempat raman di seluruh dunia jurang. Langkah Yun Che tidak cepat, ia tidak tahu bahwa ia ingin melambat,
ia sedang memikirkan sesuatu dalam diam. Tiba-tiba ia membuka mulut tanpa alasan, dan Li Suo menjawab dengan tegas, "Kau bilang orang yang tulus. Juga baik. Dari alasan apa?" Telah diampuni, tanpa disengaja terkejut, Li Suo sudah lama tidak bereaksi. Dia tidak bisa menjawab. Namun, ia merasakan sensasi yang tak tertandingi. Ketika Yun Che mengucapkan kata-kata ini dengan dangkal, jiwanya bergetar hebat. Meskipun waktunya sangat singkat, jangkauannya minimal, kemunculannya hampir seketika dibatalkan oleh Yun Che, yang membuat kehadiran jiwa ilahi Li Suo tak pernah terasa aneh, menusuk-nusuk. Ini menghapus rasa sakit yang menusuk, hampir menembus seluruh jiwa ilahi. Mungkin dari dasar jiwa. Retakan sunyi. Langkah kaki Yun Che seperti sebelumnya, bukan dia, ketika menjawab, mungkin sudah lama tidak berbicara lagi. Sampai suatu saat, Li Suo tiba-tiba merasakan pikirannya tercekat, beberapa napas terasa tak nyaman. Dia tidak berhenti memimpin jalan, tetapi langkah kaki itu telah menurunkan kesadarannya, aura yang dilepaskan dari luar juga menjadi ringan, seolah-olah sengaja mengurangi rasa keberadaannya. Dunia tanah suci itu murni dan damai, memperbesar suara bunyi hati Yun Che berdebar. Di depan, sosok besar berjalan perlahan. Sosok ini setinggi Zijin Zhang, 3,33 m, tetapi ia membawa beban yang tinggi, gunung besar 10.000 zhang, 3,33 m, yang sulit dan penuh kemungkinan. Jadi, penyempitan yang mengerikan itu, masih memenangkan dewa bersih mutlak yang mulia secara tak terduga. Jika dewa bersih mutlak bertubuh baja halus, tetapi dalam garis pandang orang tersebut, ia mencontohkan tubuh luar yang terekspos, jika pada perubahan yang tak berujung. Dalam tahun-tahun yang tak berujung menempa perunggu kuno, dilepaskan dari zaman kuno, menjauhkan semua hal dari sisi tekanan dewa perjalanan. Langkah kaki Yun Che bergeser, tidak memilih arah yang ia tetapkan untuk muncul. Namun, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Garis pandang yang mengerikan itu tiba-tiba melesat, menjatuhkan tubuh Yun Che. Beberapa orang menginginkan retakan tulang seketika yang menggores jiwa bersama dengan satu tekanan. Tak dapat menghindar, Yun Che membungkukkan badannya ke samping, membungkukkan badannya dengan sebuah ritual ke arah sosok itu berada. Yun Che, negeri ilahi mimpi yang menenun, beri hormat kepada utusan ilahi agung. Penampilan, tekanan statusnya hanya memiliki satu kemungkinan. 4 utusan ilahi dari tanah suci, di bawah jurang dunia, utusan ilahi agung di atas ribuan jiwa. Hua Caili juga merupakan satu-satunya yang benar-benar ditakuti oleh tanah suci. Yun Che, yang telah mengungkap statusnya, tidak membuat sedikit perubahan pada pandangannya, yaitu sebuah jenis ketakutan yang tak tertandingi. Ia mengamati dengan saksama, hampir merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia membuka mulutnya, kata-kata seperti palu dewa menghantam jiwa. Kekuatan biksu Buddha MU, dari mana datangnya? Alis Yun Che tiba-tiba terangkat.